Aku, Citra, mengira pernikahan di Yogyakarta ini akan indah. Sampai malam ini Bu Lastri, ibu mertuaku, melayangkan tamparan di depan seluruh keluarga besar. Namun, suasana makan malam mewah itu mendadak senyap dan dia langsung membeku saat aku dengan tenang menggenggam erat pergelangan tangannya, siap membongkar rahasia besar yang selama ini kusembunyikan di balik hijab dan kelembutanku. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana ruang makan di rumah besar peninggalan keluarga priai di sudut kota Yogyakarta malam ini terasa begitu menekan, kontras dengan kilau lampu kristal yang menggantung mewah di atas meja panjang. Aku duduk dengan punggung tegak, berusaha mempertahankan ketenanganku di balik balutan hijab pashmina modern berwarna nude dan dress muslimah senada yang melekat pas di tubuhku. Di hadapanku, hidangan khas Jawa tersaji dengan aroma yang menggugah selera, namun entah mengapa, setiap embusan napas di ruangan ini terasa seperti racun yang pelan-pelan menyumbat tenggorokanku. Di ujung meja, wanita paruh baya dengan sanggul tinggi khas bangsawan dan kebaya brokat mewah berwarna merah marun sedang menatapku dengan pandangan yang tak pernah sekalipun bersahabat sejak aku melangkah masuk ke rumah ini. Dia adalah Bu Lastri, ibu mertuaku, seorang wanita yang selalu memandang dunia dari ketinggian kasta dan kekayaannya yang melimpah. Malam ini, rumahnya kedatangan tamu-tamu penting, mulai dari kolega bisnis suaminya hingga kerabat jauh yang sengaja diundang untuk merayakan keberhasilan proyek terbaru keluarga mereka. Aku bisa merasakan bagaimana tatapan matanya yang tajam dengan alis menukik itu terus mengawasiku, seolah-olah dia sedang mencari celah terkecil sekalipun dari gerak-gerikku untuk dijadikan bahan cemoohan di depan semua orang. Suamiku yang duduk di sampingku hanya diam, sibuk berbasa-basi dengan sepupunya, sama sekali tidak menyadari atau mungkin sengaja mengabaikan ketegangan yang mulai merayap di antara aku dan ibunya. Di balik penampilanku yang selalu terlihat lembut, anggun, dan penurut selama beberapa bulan pernikahan ini, sebenarnya ada sebuah rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat dari keluarga besar ini. Mereka hanya tahu bahwa aku adalah seorang wanita yatim piatu yang beruntung bisa dinikahi oleh anak laki-laki kebanggaan mereka, tanpa tahu apa latar belakang dan keahlian yang sebenarnya kumiliki sebelum mengenakan jilbab ini. Kesunyian dan sikap mengalahku selama ini rupanya disalahartikan oleh Bu Lastri sebagai sebuah kelemahan yang membuat dirinya merasa berhak untuk menginjak-injak harga diriku kapan saja dia mau. Baginya, aku hanyalah orang asing yang menumpang hidup dan merusak silsilah keluarga mereka yang terpandang. Kalian tahu, suara Bu Lastri tiba-tiba menggelegar, memotong denting sendok dan garpu serta tawa basa-basi para tamu yang langsung terdiam seketika untuk mendengarkan ucapannya. Pernikahan zaman sekarang itu kadang terlalu dipaksakan, hanya karena anak laki-laki terlalu lugu untuk melihat mana wanita yang tulus dan mana wanita yang hanya mengincar harta serta kenyamanan hidup. Matanya yang memakai riasan tebal itu melotot lurus ke arahku, membuat beberapa kerabat yang duduk di dekatnya mulai berbisik-bisik sambil melemparkan pandangan sinis yang menyakitkan ke posisiku duduk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan jemariku di bawah meja agar tidak mengepal, sementara suamiku hanya berdeham canggung tanpa berniat membelaku. Ketegangan di dalam ruangan semakin memuncak ketika Bu Lastri berdiri dari kursi kebesarannya, berjalan perlahan memutari meja makan panjang dengan langkah yang sengaja dibuat anggun namun terasa sangat mengintimidasi. Setiap ketukan selopnya di atas lantai marmer terdengar, seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar yang sudah dia rancang sejak awal acara malam ini dimulai. Dia berhenti tepat di belakang kursiku, meletakkan sebelah tangannya yang dipenuhi perhiasan emas mencolok di sandaran kursi, lalu menunduk agar bisikan berbisanya bisa terdengar jelas olehku dan beberapa orang di sekitar kami. Jangan dikira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang anakku selama ini, desisnya dengan nada penuh tuduhan yang keji.
Aku membalikkan tubuhku sedikit untuk menatapnya, berusaha mempertahankan senyum tipis di wajahku meskipun dadaku bergemuruh oleh rasa tidak percaya atas kelancangannya. Apa maksud ibu? Kalau ada hal yang salah, alangkah baiknya jika kita bicarakan berdua saja di kamar setelah acara ini selesai, bukan di depan para tamu. Jawabku dengan suara yang diatur sedatar dan selembut mungkin agar tidak memancing keributan. Namun, jawaban yang sopan itu rupanya justru menyulut kemarahan terpendam di dalam diri wanita tua yang angkuh itu, karena dia merasa otoritas dan kekuasaannya di rumah ini sedang ditantang oleh seorang menantu yang dianggapnya tidak punya hak untuk bersuara. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu mendikteku di rumahku sendiri. Suara Bu Lastri mendadak meninggi, melengking memecah keheningan ruang makan dan membuat seluruh tamu undangan kini benar-benar menghentikan aktivitas mereka untuk menonton drama keluarga ini. Wajahnya yang tadinya penuh kepalsuan kini berubah menjadi merah padam, contoh akibat amarah yang meledak-ledak karena egonya merasa terluka di hadapan orang-orang terpandang. Dia menudingkan jarinya tepat di depan wajahku, sementara matanya melotot tajam seolah-olah ingin menembus hijab yang kukenakan dan menelanjangiku dengan segala tuduhan palsu yang sengaja dia ciptakan untuk mempermalukanku malam ini. Suamiku akhirnya berdiri, mencoba menenangkan ibunya dengan suara yang bergetar ketakutan. "Ibu, tolong tenang, tidak enak dilihat oleh para kolega bisnis Papa." Namun, Bu Lastri sudah dibutakan oleh rasa benci dan kesombongan yang teramat sangat, sehingga dia langsung menepis tangan putranya sendiri dengan kasar tanpa mengalihkan pandangan penuh dendamnya dariku. "Diam kamu! Anak bodoh yang tidak tahu kalau istrimu ini sudah berani menyembunyikan uang keluarga dan bermain gila di luar sana." Teriaknya, melontarkan fitnah yang luar biasa kejam yang seketika membuat ruangan itu riuh oleh bisikan-bisikan kaget dari para kerabat yang langsung memandangku dengan tatapan jijik. Menyadari bahwa fitnahnya berhasil memengaruhi opini semua orang di ruangan itu, Bu Lastri melangkah maju satu babak lagi, berniat memberikan pelajaran fisik untuk benar-benar menghancurkan harga diriku berkeping-keping. Dengan gerakan yang sangat cepat dan dipenuhi rasa amarah yang meluap-luap, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara, siap melayangkan sebuah tamparan keras yang ditujukan tepat ke arah pipiku. Semua orang di meja makan menahan napas, beberapa wanita bahkan menutup mata mereka karena tidak sanggup melihat kekerasan yang sebentar lagi akan terjadi di depan mata mereka, sementara suamiku hanya mematung tanpa bisa berbuat apa-apa untuk melindungiku. Namun, apa yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang berada di ruangan itu seumur hidup mereka. Tepat beberapa sentimeter sebelum kulit kasarnya menyentuh wajahku, gerakan tangan Bu Lastri terhenti secara paksa di udara karena tangan kiriku bergerak secepat kilat, mencengkeram pergelangan tangannya dengan cengkeraman yang sangat kuat, presisi, dan tidak tergoyahkan. Suasana makan malam mewah itu mendadak senyap total. Udara terasa membeku, dan napas Bu Lastri seketika terhenti saat dia menyadari bahwa menantu yang selama ini dia anggap lemah dan penurut, kini menatapnya balik dengan sorot mata sedingin es dan kekuatan fisik yang mengunci seluruh pergerakannya. Kesunyian yang mencekam seketika merayap dan menguasai seluruh penjuru ruang makan mewah itu, membuat suara sekecil apapun seolah lenyap di telan atmosfer yang mendadak membeku. Mata Bu Lastri yang tadinya berkilat penuh amarah kini melebar sempurna, memancarkan keterkejutan yang teramat sangat ketika menyadari pergelangan tangannya terkunci rapat di udara. Riasan tebal di wajah paruh bayanya tidak mampu menyembunyikan perubahan rona kulitnya yang mendadak pias, kehilangan seluruh keangkuhan yang beberapa detik lalu ia pamerkan di hadapan para kolega. Dia mencoba menarik tangannya dengan sentakan kuat, namun jemariku yang terbalut lengan gamis pashmina ini justru semakin mencengkeram kulitnya dengan tekanan yang konstan, mengirimkan pesan tersirat bahwa aku bukanlah lawan yang bisa ia remehkan. Seluruh tamu undangan,
mulai dari kerabat dekat hingga para pengusaha terpandang di Yogyakarta yang duduk di sepanjang meja panjang itu, mematung dengan mulut setengah terbuka tanpa mampu bersuara. Bisik-bisik miring mengenai diriku yang tadi sempat memenuhi ruangan kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh pandangan tidak percaya atas keberanian seorang menantu yang mereka anggap tidak punya kuasa. Suamiku sendiri menatap ke arah kami berdua dengan wajah pucat pasi, kedua tangannya gemetar di sisi tubuh, benar-benar syok melihat ibunya yang selalu ditakuti dan dihormati kini tak berkutik di hadapanku. Keheningan ini begitu pekat, seolah setiap orang di ruangan ini sedang menahan napas mereka masing-masing, menunggu kelanjutan dari konfrontasi fisik yang tidak terduga ini. Lepaskan tanganmu, kurang ajar. Desis Bu Lastri dengan suara yang bergetar hebat, berusaha menutupi rasa panik dan malu yang mulai menjalar ke seluruh dinding egonya yang runtuh. Namun, alih-alih menuruti perintahnya atau ketakutan seperti yang biasa aku lakukan di masa lalu, aku justru menatap lurus ke dalam manik matanya dengan pandangan yang dingin dan menusuk. Sambil tetap mempertahankan senyuman tipis yang sangat tenang di bibirku, aku perlahan berdiri dari kursi tanpa sedikit pun melonggarkan cengkeraman tangan kiriku pada pergelangan tangannya yang mulai berkeringat dingin. Postur tubuhku yang tegak kini membuat posisi kami sejajar, memotong dominasi mental yang selama ini selalu ia gunakan untuk menundukkanku dalam setiap pertemuan keluarga. Rahasia besar yang selama ini kusembunyikan di balik kelembutan dan ketaatanku sebagai seorang istri berhijab adalah latar belakangku sebagai mantan atlet bela diri taktis profesional sebelum mengundurkan diri dan memilih hidup tenang. Teknik kuncian yang kugunakan saat ini bukanlah cengkeraman kemarahan biasa, melainkan titik tekan presisi yang mampu menghentikan aliran tenaga lawan tanpa harus memberikan luka fisik yang terlihat. Bu Lastri semakin meringis pelan, sudut matanya berkedut menahan sakit dan rasa heran yang luar biasa, karena ia merasa seperti sedang berhadapan dengan dinding batu yang tidak bergeser 1 milimeter pun. Kesombongan yang selama puluhan tahun ia pupuk sebagai keturunan priai kaya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh rasa ngeri yang perlahan merayap di tengkuknya. Ibu meminta saya melepaskannya setelah ibu berniat mempermalukan dan memukul saya di depan semua orang terhormat ini. Tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah, namun bergema begitu jelas di dalam ruangan yang sunyi itu. Setiap kata yang keluar dari mulutku sengaja kuatur dengan artikulasi yang tenang dan penuh penekanan, tanpa ada sedikit pun nada tinggi atau getaran ketakutan yang bisa mereka manfaatkan. Beberapa kerabat wanita yang duduk di dekat kami tampak saling berpandangan dengan cemas, menyadari bahwa narasi tentang menantu lemah yang malang, yang selalu diceritakan Bu Lastri selama ini, adalah sebuah kebohongan besar yang malam ini runtuh total. Suamiku akhirnya melangkah maju, mencoba menyentuh pundakku dengan ragu-ragu sambil berbisik memohon dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Citra, tolong lepaskan tangan ibu, kita bisa bicarakan ini baik-baik, jangan buat keributan semakin parah." Aku meliriknya sekilas melalui sudut mataku, sebuah tatapan kekecewaan mendalam yang langsung membuat suamiku menarik kembali tangannya dan melangkah mundur 1 langkah dengan wajah bersalah. Di saat kritis seperti ini, dia tetap saja menjadi anak laki-laki yang berlindung di balik ketiak ibunya, tidak pernah sekalipun berdiri di garda terdepan untuk membela kehormatan istrinya yang difitnah secara keji di depan umum. "Dengar baik-baik, Bu Lastri," bisikku tepat di depan wajahnya yang kini mulai berkeringat, membuat wanita tua itu tersentak karena untuk pertama kalinya aku memanggil namanya tanpa embel-embel sebutan hormat yang biasa ku ucapkan. Selama ini saya diam bukan karena saya takut dengan ancaman atau kekayaan yang ibu banggakan, melainkan karena saya masih menghormati suami saya sebagai kepala keluarga di rumah ini. Aku sengaja menjeda kalimatku, membiarkan setiap orang di ruangan itu mencerna kata-kataku yang syarat akan ketegasan, sementara mata Bu Lastri mulai bergerak gelisah ke arah para koleganya,
merasa harga dirinya sedang dikuliti hidup-hidup. Rasa malu yang luar biasa kini bercampur dengan kepanikan yang semakin memuncak di dalam dada ibu mertuaku, terutama saat ia melihat beberapa rekan bisnis suaminya mulai berbisik-bisik sambil menatapnya dengan pandangan menilai. Jamuan makan malam yang ia rancang untuk merayakan kesuksesan dan memamerkan kekuasaannya kini berubah menjadi panggung bumerang yang memperlihatkan tabiat aslinya yang kasar dan arogan. Tangannya yang bebas bergetar hebat di udara, ingin rasanya ia memukulku dengan tangan satunya, namun sorot mataku yang penuh intimidasi dan cengkeramanku yang semakin mengunci sarafnya membuat seluruh keberaniannya lumpuh seketika. Dengan satu gerakan yang tenang namun bertenaga, aku menghempaskan tangan Bu Lastri ke bawah, membuat tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang sebelum akhirnya berpegangan pada tepi meja makan kayu yang besar untuk menjaga keseimbangannya. Dia terengah-engah, memegangi pergelangan tangannya yang kini memerah akibat tekanan jariku, sambil menatapku dengan kombinasi rasa benci, dendam, dan ketakutan yang amat sangat. Aku merapikan ujung pashmina nut yang sedikit bergeser di dadaku, lalu memperbaiki posisi dudukku kembali dengan keanggunan yang sama sekali tidak terusik oleh ketegangan fisik yang baru saja terjadi. Seluruh ruangan masih terkunci dalam keheningan yang pekat, seolah-olah tidak ada yang berani membuat gerakan sekecil apapun karena takut memicu ketegangan berikutnya dari pihakku. Bu Lastri berdiri dengan napas memburu, wajahnya yang menor kini tampak kacau, dan egonya sebagai penguasa rumah ini telah hancur berkeping-keping dalam hitungan detik di depan seluruh lingkaran sosialnya. Aku mengambil gelas air putih di hadapanku, meminumnya sedikit dengan tenang, sebelum akhirnya mengangkat wajahku untuk menatap seluruh orang di meja makan yang kini memandangku dengan rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan. Suasana di dalam ruang makan yang megah itu masih diselimuti oleh kecanggangan yang luar biasa, seolah-olah setiap embusan angin malam yang masuk melalui jendela kayu besar membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bu Lastri masih berdiri di tempatnya semula, memegangi pergelangan tangan kanannya yang bergetar dengan napas yang memburu tidak teratur. Matanya yang dilapisi riasan tebal kini menatapku dengan kombinasi rasa benci yang mendalam dan kepanikan yang coba ia sembunyikan di balik topeng keangkuhannya yang mulai retak. Beberapa kerabat dekat yang biasanya paling vokal dalam mendukung setiap ucapan sinis sang ibu mertua kini mendadak sibuk memandangi piring mereka masing-masing, tidak berani melibatkan diri dalam ketegangan yang kian meruncing ini. Aku membetulkan posisi dudukku dengan sangat tenang, membiarkan jemariku merapikan lipatan gamis modern yang melekat pas di tubuhku tanpa menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kegugupan. Di sampingku, suamiku, Mas Hendra, akhirnya duduk kembali dengan wajah yang tampak sangat kusut dan penuh tekanan mental karena merasa dipermalukan di hadapan rekan bisnis ayahnya. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, ada rasa tidak percaya bercampur sedikit ketakutan yang belum pernah kupandangi di matanya selama kami menjalin hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Keheningan ini seolah memberikan panggung bagiku untuk menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan di dalam keluarga ini telah bergeser secara permanen dalam hitungan detik saja. Hendra, kamu lihat apa yang baru saja dilakukan oleh istrimu yang tidak tahu sopan santun ini kepada ibumu sendiri. Suara Bu Lastri akhirnya pecah, meskipun nadanya tidak lagi sekuat dan seangkuh beberapa menit yang lalu. Dia mencoba mencari perlindungan dan validasi dari anak laki-laki kebanggaannya, berharap Mas Hendra akan berdiri dan meluapkan amarah untuk membelanya demi mengembalikan harga dirinya yang telah jatuh. Suaranya yang melengking itu membuat beberapa pelayan yang berdiri di sudut ruangan semakin menundukkan kepala, tidak berani menyaksikan lebih jauh kehancuran wibawa dari sang nyonya besar yang terkenal sangat kejam dan tak kenal ampun itu. Mas Hendra memandang ibunya dengan ragu, lalu beralih menatapku yang masih mempertahankan ekspresi wajah datar tanpa riak emosi sedikit pun. Ibu, tolong duduk dulu.
Kita semua sedang dilihat oleh para tamu, tidak baik menyelesaikan urusan domestik keluarga di tengah jamuan penting seperti ini, jawab Mas Hendra dengan nada suara yang terdengar sangat lelah dan pasrah. Jawaban yang keluar dari mulut putranya sendiri itu terdengar seperti hantaman gada yang sangat keras bagi ego Bu Lastri, membuat wanita paruh baya itu terengah-engah karena menyadari bahwa pembelaan yang ia harapkan sama sekali tidak kunjung datang malam ini. Salah seorang kolega bisnis senior papa mertuaku, seorang pria berwibawa dengan rambut yang mulai memutih, berdeham pelan untuk memecah keheningan yang semakin menindas ruangan tersebut. Bu Lastri, saya rasa apa yang dikatakan Nak Hendra ada benarnya. Mari kita lanjutkan makan malam ini dengan tenang agar hubungan baik kita tidak terusik oleh kesalahpahaman kecil, ucapnya dengan nada diplomatis yang sangat halus namun syarat akan teguran tersirat. Ucapan dari tamu kehormatan itu seketika membuat wajah Bu Lastri berubah dari merah padam menjadi pias, karena ia tahu bahwa reputasinya sebagai wanita priai yang anggun kini telah ternoda di mata lingkaran sosial kelas atasnya. Dengan sisa-sisa kekuatan dan keangkuhan yang ia miliki, Bu Lastri akhirnya menarik kursi kebesarannya dengan sentakan kasar yang menimbulkan suara decitan keras di atas lantai marmer yang sunyi. Dia duduk kembali dengan punggung yang dipaksakan tegak, meskipun matanya yang tajam tidak pernah lepas dari wajahku, seolah sedang menyusun rencana balas dendam yang jauh lebih kejam di dalam benaknya. Aku bisa melihat bagaimana jemarinya yang dihiasi cincin berlian besar mencengkeram kain serbet di pangkuannya dengan sangat erat, menyalurkan seluruh rasa frustrasi dan dendam yang bergejolak hebat di dalam dadanya yang kian bergemuruh. Aku tersenyum sangat tipis, hampir tidak terlihat oleh orang lain, lalu kembali mengambil sendok dan garpu untuk melanjutkan makanku yang sempat tertunda akibat konfrontasi fisik tadi. Tindakanku yang tetap bersikap tenang seolah tidak terjadi hal besar apapun justru menjadi siksaan mental tersendiri bagi Bu Lastri yang berharap aku akan menangis atau berlari keluar dari ruangan ini. Di balik kelembutan hijab pashmina nude yang membingkai wajahku, aku ingin mereka semua tahu bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa dibentuk dan ditindas sesuka hati oleh aturan sepihak yang mereka buat. Sepanjang sisa jamuan makan malam, tidak ada lagi pembicaraan hangat atau tawa basa-basi yang terdengar di sekitar meja panjang yang dipenuhi makanan mewah khas Yogyakarta tersebut. Setiap orang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, mengunyah makanan dengan tergesa-gesa agar bisa segera menyudahi situasi yang sangat tidak nyaman ini secepat mungkin. Mas Hendra di sampingku beberapa kali mencoba meraih jemariku di bawah meja, namun aku sengaja menjauhkan tanganku dan meletakkannya di atas pangkuan, menutup rapat pintu komunikasi dengannya untuk sementara waktu atas sikap pengecutnya malam ini. Ketika jarum jam dinding antik di sudut ruangan menunjukkan pukul 9 malam, para tamu undangan satu persatu mulai berdiri dan berpamitan dengan senyum yang dipaksakan canggung. Bu Lastri terpaksa mengulas senyum palsu terbaiknya sambil mengantarkan mereka hingga ke pintu depan, berusaha keras mempertahankan sisa-sisa martabat keluarganya yang sebenarnya sudah runtuh berkeping-keping. Aku dan Mas Hendra tetap berdiri di ruang tengah, menanti badai berikutnya yang kupastikan akan meledak begitu pintu rumah besar ini tertutup rapat dan menyisakan kami sebagai keluarga inti saja. Begitu langkah kaki tamu terakhir menghilang di kegelapan halaman luas, suara pintu kayu jati yang ditutup dengan dentuman keras bergema di seluruh penjuru rumah, menandakan bahwa drama yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Bu Lastri membalikkan tubuhnya dengan cepat, matanya berkilat penuh dendam, dan dengan langkah yang menghentak kasar ia berjalan lurus ke arah tempatku berdiri dengan napas yang memburu. Sekarang setelah semua orang pergi, jelaskan padaku dari mana wanita jalang sepertimu belajar cara kurang ajar seperti tadi. Teriaknya dengan suara yang menggelegar, melepaskan seluruh topeng kepalsuannya yang tersisa.
Teriakan Bu Lastri menggema memantul di dinding-dinding tinggi rumah kuno ini, menghancurkan sisa-sisa kedamaian yang sempat bertahan setelah kepergian para tamu. Aku tetap berdiri dengan tenang, melipat kedua tanganku di depan dada dengan postur tubuh yang tegak dan seimbang tanpa ada sedikit pun gestur ketakutan. Di balik balutan gamis modern yang membungkus siluet tubuhku dengan pas, aku bisa merasakan detak jantungku sendiri yang sangat stabil, pertanda bahwa tekanan mental semacam ini sudah biasa kuhadapi di masa lalu. Aku menatap lurus ke arah matanya yang merah padam oleh amarah yang meledak-ledak, membiarkan wanita tua itu menghabiskan energinya terlebih dahulu sebelum aku mulai membuka suara. Mas Hendra langsung melangkah ke tengah, berdiri di antara aku dan ibunya dengan kedua tangan terangkat, seolah mencoba meredam bom waktu yang siap hancur berkeping-keping. "Ibu, tolong jaga ucapan ibu." Citra itu istri Hendra. Tidak pantas ibu memanggilnya dengan sebutan sekasar itu di dalam rumah kita sendiri, ucapnya dengan suara yang bergetar menahan tekanan. Perubahan sikap suamiku yang mulai berani bersuara ini sedikit mengejutkanku, namun itu belum cukup untuk menghapus kekecewaanku atas sikap diam dan pengecutnya yang ia tunjukkan sepanjang jamuan makan malam tadi di depan para kolega. "Kamu membela dia, Hendra? Setelah apa yang dia lakukan pada ibumu yang sudah melahirkan dan membesarkanmu dengan segala kemewahan ini?" Bu Lastri berteriak histeris, menunjuk wajahku dengan jarinya yang dipenuhi perhiasan emas yang kini tampak bergetar hebat. Air mata kemarahan mulai menggenang di sudut matanya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa frustrasi yang mendalam akibat egonya yang hancur total malam ini. Dia merasa kekuasaan mutlaknya di dalam rumah besar peninggalan keluarga priai Yogyakarta ini telah diruntuhkan oleh seorang wanita berhijab yang selama ini dianggapnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Aku melangkah satu babak maju, melewati posisi berdiri Mas Hendra, sehingga kini jarakku dengan Bu Lastri hanya terpaut beberapa jengkal saja, membuat aura ketegangan kembali memuncak di ruang tengah. "Saya tidak akan mengulangi ucapan saya di meja makan tadi, Bu Lastri. Tetapi jika ibu masih menganggap kelembutan saya selama ini sebagai kelemahan, maka ibu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup ibu," ujarku dengan nada suara yang sangat rendah, dingin, dan penuh penekanan. Kata-kataku mengalir dengan artikulasi yang sangat jelas tanpa ada getaran emosi, membuat wanita tua di hadapanku itu seketika terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Sifat asli Bu Lastri yang selalu merendahkan orang lain dari sudut pandang materi kini benar-benar terlihat menjijikkan tanpa ada balutan kepalsuan di depan para tamu kehormatannya. Dia mundur selangkah secara refleks, seolah instingnya mendeteksi bahaya tersembunyi yang memancar dari sorot mataku yang tajam di balik bingkai hijab pashmina nude ini. Kamu mengancamku? Hendra, ceraikan wanita kurang ajar ini sekarang juga. Ibu tidak sudi memiliki menantu dari kalangan kelas bawah yang berani bertingkah seperti preman di rumah ini. Pekiknya lagi, mencoba menggunakan kartu as terakhirnya untuk menundukkanku. Mendengar kata cerai keluar dari mulut ibunya, Mas Hendra tampak terperangah dengan wajah yang seketika pias dan memucat di bawah temaram lampu ruang tengah. Dia menatapku dengan tatapan memohon yang sangat dalam, seolah-olah hidupnya akan hancur jika aku benar-benar melangkah keluar dari pintu rumah ini malam ini juga. "Ibu, cukup. Jangan bawa-bawa masalah perceraian. Hendra sangat mencintai Citra dan tidak akan pernah melepaskannya hanya karena kesalahpahaman malam ini," tegas Mas Hendra, meskipun suaranya masih menyiratkan ketakutan yang besar terhadap dominasi sang ibu. Aku tersenyum sinis melihat kepanikan yang mulai menjalar di antara ibu dan anak itu, sebuah pemandangan yang membuatku semakin menyadari betapa rapuhnya fondasi keluarga terpandang ini. "Ibu ingin Mas Hendra menceraikan saya? Silakan, Bu. Tetapi sebelum itu terjadi,
Mungkin ibu harus memeriksa kembali berkas keuangan perusahaan keluarga yang baru saja ibu tanda tangani kemarin siang. Ucapku dengan nada santai yang sengaja kulemparkan seperti umpan beracun di tengah konfrontasi kami. Kalimat pendek itu sukses membuat tubuh Bu Lastri menegang seketika, dan warna kulit wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Rahasia yang kusimpan rapat selama ini bukan hanya tentang keahlian fisikku, melainkan juga tentang posisiku sebagai konsultan audit independen rahasia yang disewa oleh rekan bisnis suaminya untuk memeriksa aliran dana proyek mereka. Selama beberapa bulan tinggal di rumah ini, aku telah menemukan banyak sekali bukti manipulasi keuangan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Bu Lastri demi membiayai gaya hidup mewahnya yang serba glamor. Selama ini aku memilih diam untuk mencari waktu yang tepat, namun tamparan yang hampir mendarat di pipiku tadi telah memicu diriku untuk menggunakan semua kartu rahasia ini tanpa ampun. Apa maksudmu? Jangan berani-beraninya kamu membuat fitnah murahan untuk menakut-nakuti saya. Suara Bu Lastri mendadak mengecil, kehilangan seluruh taring keangkuhannya yang berapi-api sejak tadi. Dia mencoba menatapku dengan pandangan menantang, namun kedipan matanya yang cepat dan keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya membocorkan ketakutan terdalam yang sedang bergejolak di dalam dadanya. Dia tahu persis apa yang telah ia lakukan di belakang suaminya dan para investor, dan dia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang ia injak-injak inilah yang memegang kunci kehancurannya. Aku berjalan perlahan menuju meja sudut, mengambil tas tangan kecilku, lalu berbalik memandang Bu Lastri dengan senyuman penuh kemenangan yang sangat dingin. Semua bukti digital sudah aman di tangan saya, Bu Lastri. Jadi, jika ibu masih ingin mempertahankan nama baik keluarga priai ini di Yogyakarta, saya sarankan ibu mulai belajar bagaimana cara menghormati saya sebagai menantu di rumah ini. Bisikku tajam sebelum berbalik melangkah menuju kamar, meninggalkan ibu mertuaku yang berdiri mematung dengan tubuh gemetar hebat dan napas yang seolah terhenti di tenggorokan. Suasana di dalam kamar tidur kami yang bernuansa modern minimalis terasa jauh lebih tenang dibandingkan atmosfer mencekam yang baru saja kutinggalkan di ruang tengah. Aku meletakkan tas tangan kecilku di atas meja rias dengan perlahan, lalu berjalan mendekati cermin besar untuk merapikan hijab pashmina nude yang membingkai wajahku. Di dalam pantulan kaca, aku bisa melihat sepasang mataku yang tajam dan dingin, sama sekali tidak menunjukkan raut penyesalan setelah membongkar sebagian kecil dari rahasia besar yang kusimpan rapat selama ini. Di balik kelembutan sikap yang kupamerkan selama beberapa bulan ini, malam ini menjadi titik balik di mana aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh siapapun di rumah ini. Pintu kamar terbuka perlahan, menampilkan sosok Mas Hendra yang melangkah masuk dengan bahu merosot dan wajah yang tampak sangat layu akibat tekanan mental yang bertubi-tubi. Dia menutup pintu dengan sangat pelan, seolah takut suara ketukan kayu akan memicu ledakan kemarahan baru di antara kami berdua yang kini berdiri dalam kecanggangan. Mas Hendra berjalan mendekatiku yang masih berdiri di depan cermin, menatapku dari belakang melalui pantulan kaca dengan pandangan yang syarat akan rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan yang mendalam. Dia meremas kedua tangannya sendiri, tampak ragu gara untuk memulai pembicaraan, setelah menyaksikan perubahan drastis dari sikap istrinya yang selama ini ia kenal begitu penurut. Citra, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Dan apa maksud dari ucapanmu tentang berkas keuangan perusahaan keluarga yang ibu tanda tangani kemarin? Suara Mas Hendra terdengar bergetar lembut, memecah kesunyian kamar kami dengan nada yang menuntut penjelasan namun tidak berani meninggi. Aku tidak segera menjawab pertanyaannya, melainkan berbalik perlahan dan menatap lurus ke dalam manik matanya dengan ketenangan yang justru membuatnya semakin merasa terintimidasi. Di balik balutan gamis modern yang pas di tubuhku,
Aku menyilangkan kedua tangan di dada, membiarkan keheningan sesaat ini menyiksa batin suamiku yang selama ini selalu menutup mata dari kekejaman ibunya. Mas, apakah selama ini kamu benar-benar buta, atau sengaja berpura-pura tidak tahu dari mana ibu mendapatkan dana segar untuk membeli perhiasan berlian baru dan tas-tas bermerek setiap bulannya? Tanyaku dengan nada suara yang sangat datar namun menukik tajam langsung ke pusat kesadarannya. Mas Hendra tersentak kecil, memundurkan langkahnya satu babak seolah-olah pertanyaanku adalah sebuah tamparan fisik yang tidak siap ia terima malam ini. Dia menggelengkan kepala dengan cepat, mencoba menyangkal kenyataan pahit yang perlahan-lahan mulai tersingkap di depan matanya sendiri mengenai tabiat asli sang ibu kandung. Aku berjalan melewati suamiku menuju tempat tidur, lalu duduk di tepinya dengan keanggunan yang tetap terjaga tanpa ada sedikit pun riak emosi yang meledak-ledak. Selama beberapa bulan ini aku diam bukan karena aku bodoh, Mas, tetapi karena aku mengumpulkan seluruh bukti audit independen secara rahasia untuk memastikan kemana hilangnya dana proyek Yogyakarta ini. Lanjutku sambil menatap lurus ke arah jendela kamar yang menampilkan kegelapan malam. Mas Hendra berjalan mendekat dengan tergesa-gesa, lalu berlutut di hadapanku sambil meraih kedua belah tanganku dengan genggaman yang sangat erat dan gemetar, memohon agar aku tidak menghancurkan keluarganya. Citra, aku mohon, jangan lakukan apapun yang bisa menghancurkan nama baik ibu dan perusahaan papa, bisik Mas Hendra dengan suara yang hampir pecah menahan tangis kebingungan di depan istrinya. Aku tahu ibu seringkali bersikap keterlaluan dan kasar kepadamu, tetapi dia tetaplah ibuku, orang yang melahirkanku ke dunia ini dengan segala pengorbanannya. Menatap wajah suamiku yang begitu rapuh, rasa kecewa yang mendalam kembali merayap di lubuk hatiku, menyadari betapa dia masih menjadi anak laki-laki yang belum siap berdiri tegak sebagai kepala keluarga yang mandiri. Aku perlahan-lahan menarik kembali kedua tanganku dari genggamannya, sebuah gerakan penolakan halus namun tegas yang membuat Mas Hendra seketika terdiam dengan tatapan kosong yang menyedihkan. Lalu bagaimana dengan harga diriku, Mas? Apakah pengorbanan ibu memberikanmu hak untuk membiarkan wajahku ditampar di depan seluruh kolega terpandang malam ini? Tanyaku dengan artikulasi yang sangat jelas dan menusuk batinnya. Pertanyaan itu sukses mengunci mulut Mas Hendra, membuatnya tertunduk dalam-dalam dengan bahu yang bergetar, karena ia tahu persis bahwa dirinya telah gagal total dalam melindungiku sebagai seorang istri. Sementara itu, di lantai bawah, aku bisa mendengar suara langkah kaki Bu Lastri yang berjalan mondar-mandir di ruang tengah dengan sangat gelisah. Sesekali terdengar suara gelas yang beradu kasar dengan meja. Keangkuhan wanita paruh baya itu kini telah berganti menjadi kepanikan masif, karena dia tahu ancamanku di ruang tengah tadi bukanlah sekadar gertakan sambal dari menantu kelas bawah. Posisinya sebagai nyonya besar yang dihormati di lingkaran sosial priai Yogyakarta kini berada di ujung tanduk, bergantung sepenuhnya pada keputusan yang akan kuambil dalam beberapa hari ke depan mengenai berkas manipulasi dana tersebut. Aku berdiri dari tempat tidur, berjalan menuju lemari pakaian untuk mengambil beberapa perlengkapan tidurku tanpa memedulikan Mas Hendra yang masih terduduk lemas di lantai marmer kamar kami. Malam ini, aku telah memenangkan pertempuran pertama di meja makan, mengubah dinamika kekuasaan di rumah besar ini secara permanen agar mereka tahu siapa diriku yang sebenarnya. Langkah catur pertamaku telah berhasil melumpuhkan pergerakan Bu Lastri, membuat wanita yang tadinya meledak-ledak penuh amarah kini harus merangkak di dalam ketakutannya sendiri di balik dinding kamarnya yang mewah. Sebelum melangkah masuk ke dalam kamar mandi, aku membalikkan tubuhku sedikit untuk menatap Mas Hendra yang masih menatapku dengan pandangan penuh kepasrahan yang mendalam. Mulai besok, jalannya kehidupan di rumah ini tidak akan lagi sama seperti sebelumnya, Mas. Sampaikan pada ibumu jika dia masih ingin menghirup udara bebas, dia harus belajar tunduk pada aturan yang kubuat.
ucapku dengan senyuman dingin yang sangat tenang sebelum menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan suamiku dalam kebingungan malam yang kian mencekam. Pagi hari di rumah besar Yogyakarta ini dimulai dengan keheningan yang tidak biasa, seolah sisa-sisa badai semalam masih menggantung tebal di langit-langit berukir kayu jati. Aku melangkah keluar dari kamar dengan penampilan yang sudah rapi, mengenakan hijab pashmina modern berwarna pastel dan gamis senada yang memperlihatkan siluet tubuhku dengan anggun namun tetap bersahaja. Langkah kakiku terdengar berirama di atas lantai marmer menuju ruang makan, tempat di mana biasanya Bu Lastri sudah duduk di kepala meja dengan wajah angkuh siap mendikte seluruh isi rumah. Namun, pagi ini meja makan panjang itu tampak kosong, hanya ada beberapa piring sarapan yang sudah tersaji tanpa ada tanda-tanda kehadiran sang nyonya besar yang biasanya gemar mencari masalah. Aku menarik kursi di sisi meja dan duduk dengan tenang, mengambil sepotong roti panggang lalu mengolesinya dengan selai perlahan tanpa menunjukkan ketergesaan sedikit pun. Mas Hendra muncul tak lama kemudian dengan langkah gontai, gurat-gurat kelelahan mental tercetak jelas di bawah matanya yang menghitam karena kurang tidur semalam. Dia duduk di sampingku, menatapku dengan pandangan ragu-ragu bercampur rasa hormat yang mendalam, sebuah sikap yang sangat kontras dengan hari-hari biasanya di mana dia selalu bersikap superior sebagai seorang suami. Keheningan di antara kami berdua hanya dijeda oleh denting pisau yang beradu dengan piring porselen, menciptakan ketegangan baru yang tak kasat mata di dalam ruangan mewah ini. "Ibu tidak turun untuk sarapan, Mas?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat datar dan tenang, memecah kesunyian tanpa mengalihkan pandanganku dari makanan di hadapanku. Mas Hendra tersentak kecil mendengar pertanyaanku, dia berdeham canggung sebelum menjawab dengan suara yang pelan dan hampir berbisik, seolah takut ada pelayan yang menguping pembicaraan kami. "Ibu mengatakan kepalanya sangat pusing sejak subuh tadi, Citra. Dia memilih untuk sarapan di dalam kamarnya saja hari ini," jawabnya dengan nada pasrah yang menyiratkan betapa terpukulnya kondisi mental ibunya setelah konfrontasi hebat semalam. Aku tersenyum sangat tipis, hampir tidak terlihat, menyadari bahwa taktik pertamaku semalam telah bekerja dengan sangat efektif melumpuhkan nyali wanita parubaya yang angkuh itu. Ketakutan akan terbongkarnya skandal penggelapan dana perusahaan keluarga telah berhasil memaksa Bu Lastri bersembunyi di balik pintu kamarnya sendiri, kehilangan seluruh taring yang selama ini ia gunakan untuk menindasku. Di balik kelembutan pashmina yang kubenahi sedikit di dada, aku tahu bahwa ini barulah awal dari pergeseran kekuasaan yang sesungguhnya di dalam rumah besar peninggalan priai ini. Aku tidak akan lagi menjadi menantu yang bisa diperintah dan dicemooh sesuka hati atas dasar perbedaan kasta sosial yang mereka agungkan. Selesai sarapan, aku berdiri dan mengambil tas tangan kecilku, bersiap untuk pergi ke kantor audit independen guna memastikan seluruh berkas digital semalam terkunci dengan aman di Peladan Pusat. Mas Hendra ikut berdiri dengan tergesa-gesa, menahan pergelangan tanganku dengan lembut seolah-olah dia takut aku akan melangkah pergi dari hidupnya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah ini. "Citra, apakah kamu benar-benar tidak bisa memberikan ibu satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya tanpa melibatkan hukum?" Tanyanya dengan tatapan mata yang sangat memohon, menaruh seluruh harapannya yang tersisa pada belas kasihanku yang ia anggap masih ada. Aku membalikkan tubuhku perlahan, menatap lurus ke dalam manik matanya dengan sorot mata yang dingin namun tetap memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Kesempatan itu sudah sering kuberi setiap kali ibu merendahkan keluargaku, Mas, dan setiap kali tangan kasarnya hampir mendarat di pipiku semalam, jawabku dengan artikulasi yang sangat jelas dan menukik tajam ke dalam batinnya. Genggaman tangan Mas Hendra perlahan-lahan mengendur, lalu terlepas sepenuhnya seiring dengan kepalanya yang tertunduk dalam-dalam karena menyadari bahwa pembelaannya tidak lagi memiliki kekuatan di hadapanku.
Saat aku berjalan melewati lorong tengah menuju pintu depan, pintu kamar Bu Lastri tiba-tiba terbuka sedikit, menampilkan sosok wanita tua itu yang mengintip dari celah kayu dengan wajah pias tanpa riasan tebal. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini tampak agak acak-acakan, dan tidak ada lagi kilau perhiasan emas mencolok yang biasa ia pamerkan dengan penuh kesombongan di depan orang lain. Pandangan mata kami sempat beradu selama beberapa detik, dan aku bisa melihat dengan jelas ada rasa ngeri yang mendalam di dalam matanya saat melihatku menatapnya balik dengan senyuman penuh kemenangan yang sangat dingin. Bu Lastri segera menutup kembali pintu kamarnya dengan terburu-buru begitu menyadari aku menghentikan langkahku dan membalikkan badan ke arahnya, sebuah reaksi refleks dari seseorang yang kini merasa posisinya terancam. Mantan penguasa tunggal rumah ini sekarang harus hidup di dalam bayang-bayang ketakutannya sendiri, menyadari bahwa setiap gerak-geriknya kini berada di bawah pengawasanku yang tidak akan memberi ampun sedikit pun. Aku melanjutkan langkahku menuju halaman depan dengan perasaan yang jauh lebih ringan, menikmati udara pagi Yogyakarta yang terasa jauh lebih segar setelah topeng kepalsuan di rumah ini berhasil ku kelupas. Di dalam taksi yang membawaku membelah jalanan kota, aku memeriksa beberapa pesan masuk di ponselku dari tim hukum audit independen yang mengonfirmasi bahwa seluruh bukti transaksi ilegal Bu Lastri sudah tersusun rapi. Permainan catur ini berjalan persis seperti apa yang telah kuprediksikan sebelumnya, di mana setiap langkah yang kuambil berhasil mengunci pergerakan lawan tanpa harus menimbulkan keributan besar yang merugikan posisiku sendiri. Wanita tua yang berniat menampar dan menghancurkan harga diriku di depan keluarga besar semalam, kini justru harus merangkak memohon perlindungan di balik dinding kemewahan yang ia curi. Aku mematikan layar ponselku lalu menyandarkan punggung dengan anggun, menatap keluar jendela melihat deretan bangunan kuno yang berlalu dengan cepat di sepanjang jalan. Malam nanti akan ada pertemuan keluarga internal yang diminta oleh papa mertuaku setelah mendengar desas-desus kekacauan di meja makan semalam dari para kolega bisnisnya. Aku harus mempersiapkan mental dan strategi berikutnya dengan matang, karena kupastikan pertemuan nanti malam akan menjadi panggung eksekusi terakhir untuk meruntuhkan silsilah keangkuhan Bu Lastri secara total di depan suaminya sendiri. Jam dinding antik peninggalan kolonial di ruang tengah berdentang 7 kali, menandakan dimulainya pertemuan internal yang suasananya jauh lebih dingin daripada malam sebelumnya. Papa mertuaku, Pak Baskoro, duduk di kursi utama dengan wajah tegap namun menyiratkan kekecewaan yang sangat mendalam setelah mendengar selentingan miring dari rekan bisnis seniornya pagi tadi. Di sisi kirinya, Bu Lastri duduk bersandar dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya, kedua tangannya bergetar halus menyembunyikan kecemasan di balik lipatan kain selendang sutranya. Sementara itu, aku duduk di hadapan mereka dengan punggung tegak, mempertahankan ketenangan di balik balutan hijab pashmina nude yang membingkai ekspresi wajahku tanpa riak emosi. Mas Hendra yang duduk tepat di sampingku beberapa kali mengembuskan napas berat, menatap meja marmer di depan kami dengan pandangan kosong, seolah sedang bersiap menerima keputusan terburuk malam ini. Keheningan di ruangan ini terasa begitu menekan, bahkan para pelayan rumah tangga sengaja dilarang melintas di sekitar ruang tengah agar pembicaraan sakral ini tidak bocor keluar. Pak Baskoro berdaham pelan, sebuah suara bariton yang seketika memotong kecemasan yang menggantung tebal di udara, membuat Bu Lastri tampak sedikit tersentak di kursinya. Sorot mata pria tua yang dihormati di Yogyakarta itu tertuju lurus pada istrinya, menuntut kebenaran atas drama memalukan di meja makan semalam. Lastri, jelaskan kepadaku dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi semalam sampai kamu tega mengangkat tanganmu untuk menampar menantumu sendiri di depan para kolega bisnisku? Tanya Pak Baskoro dengan nada suara yang rendah namun syarat akan otoritas yang tidak bisa dibantah.
Bu Lastri membuka mulutnya, mencoba menyusun kebohongan baru dengan suara yang dipaksakan terisak agar terlihat seperti korban yang teraniaya oleh sikap kurang ajarku. Papa, wanita ini, dia sudah berani memutarbalikkan fakta dan mengancam saya semalam. Dia tidak tahu sopan santun sebagai menantu di rumah ini. Rintihnya sambil menunjuk ke arahku dengan jemari yang gemetar. Mendengar pembelaan diri yang penuh kepalsuan itu, aku tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, melainkan hanya mengulas senyum tipis yang sangat tenang dan dingin dari tempatku duduk. Aku perlahan membuka tas tangan kecilku, mengeluarkan sebuah map jilid hitam yang berisi salinan dokumen hasil audit independen yang telah kucetak sore tadi dari kantor pusat. Dengan gerakan yang sangat anggun dan terukur, aku menggeser map tersebut di atas meja marmer hingga berhenti tepat di hadapan Pak Baskoro, membuat pandangan mata Bu Lastri seketika terkunci pada benda itu dengan ketakutan yang masif. Papa, sebelum Ibu berbicara lebih jauh mengenai sopan santun, alangkah baiknya jika Papa memeriksa terlebih dahulu berkas aliran dana proyek pembangunan hotel di Yogyakarta yang selama ini macet, ujarku dengan artikulasi yang sangat jelas dan tenang. Pak Baskoro mengerutkan keningnya, lalu perlahan membuka halaman pertama map tersebut, sementara Bu Lastri mencoba berdiri untuk merebut berkas itu, namun gerakannya langsung terhenti oleh bentakan tajam dari suaminya. Diam kamu, Lastri. Biarkan aku membaca dokumen ini sampai selesai. Gertak Pak Baskoro dengan mata yang mulai berkilat menahan amarah yang luar biasa. Suasana di ruang tengah mendadak menjadi sangat mengerikan seiring dengan lembar demi lembar dokumen yang dibalik oleh jemari Pak Baskoro dengan suara gesekan kertas yang terdengar nyaring. Di dalam berkas itu tercantum dengan sangat detail setiap transaksi ilegal, pemalsuan tanda tangan, dan penggelapan dana ratusan juta rupiah yang dilakukan Bu Lastri selama 2 tahun terakhir demi membiayai gaya hidup glamornya. Wajah pias Bu Lastri kini benar-benar berubah menjadi seputih kertas, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya hingga merusak riasan wajahnya yang tipis malam ini. Mas Hendra yang ikut melirik isi dokumen tersebut tampak terperangah dengan mulut setengah terbuka, benar-benar tidak menyangka bahwa bukti yang kumiliki sesolid dan sekejam ini untuk meruntuhkan kekuasaan ibunya. Dia menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya, lalu beralih menatapku dengan rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan yang semakin mendalam atas kemampuan tak terlihat dari istrinya. Di balik ketenangan pakaian gamis modern yang membungkus siluet tubuhku, aku telah membuktikan bahwa aku memegang kendali penuh atas nasib hidup dan mati reputasi keluarga priai ini. Lastri, jadi selama ini kamu yang sudah merusak bisnis keluarga kita demi kesenangan pribadimu? Suara Pak Baskoro bergetar hebat karena menahan amarah yang meluap-luap. Tangannya menghantam meja marmer dengan sangat keras, hingga membuat vas bunga di atasnya bergoyang. Bu Lastri langsung bersujud di kaki suaminya sambil menangis histeris, melepaskan seluruh topeng keangkuhan priainya yang selama puluhan tahun ini ia banggakan di depan orang lain. Papa, maafkan saya hilaf. Saya berjanji akan mengembalikan semuanya. Tolong jangan laporkan ini ke Dewan Komisaris, ratapnya dengan sangat menyedihkan. Aku berdiri dari kursiku dengan keanggunan yang tetap terjaga, menatap wanita tua yang semalam hampir menampar wajahku itu kini tengah merangkak memohon ampun di atas lantai marmer yang dingin. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di dalam hatiku, karena aku tahu jika semalam aku tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, maka saat ini akulah yang akan diusir dengan cara yang keji dari rumah ini. Semua keputusan ada di tangan Papa. Namun, jika Ibu masih berada di rumah ini, aturan dan jalannya urusan domestik harus tunduk di bawah pengawasan saya, ucapku dengan nada dingin yang mengunci seluruh pergerakan mereka. Pak Baskoro mendongak, menatapku dengan pandangan mata seorang pria yang telah kehilangan wibawanya, namun sangat menghargai ketegasan dan kecerdasan yang kutunjukkan malam ini.
Dia mengangguk perlahan sebagai tanda persetujuan mutlak atas syarat yang kuajukan, mengakhiri dominasi tunggal Bu Lastri di rumah besar ini untuk selama-lamanya. Aku merapikan ujung pashmina nude di dadaku, lalu berbalik melangkah menuju kamar dengan kemenangan mutlak, meninggalkan ruang tengah yang masih dipenuhi oleh suara tangisan penyesalan dari sang ibu mertua yang kini telah lumpuh total kekuasaannya. Pagi berikutnya membawa atmosfer yang sepenuhnya berbeda di dalam rumah besar peninggalan keluarga priai ini, seolah mendung tebal yang selama ini menggelayuti setiap sudut ruangan telah tersapu bersih. Aku melangkah menuruni anak tangga dengan sangat tenang, mengenakan hijab pashmina modern berwarna pastel dan gamis senada yang rapi, memancarkan aura ketegasan yang kini dihormati oleh seluruh penghuni rumah. Di ruang makan, meja panjang yang biasanya menjadi panggung bagi Bu Lastri untuk menebar intimidasi kini tampak sunyi namun jauh lebih tertib. Kepala pelayan menyapaku dengan membungkuk dalam, sebuah gestur penghormatan tulus yang belum pernah kudapatkan selama berbulan-bulan tinggal di rumah ini sebagai menantu yang diremehkan. Di ujung meja, Pak Baskoro sudah duduk membaca koran paginya dengan segelas kopi hitam. Penampilannya terlihat jauh lebih tenang setelah keputusan besar yang diambilnya semalam. Ketika melihatku mendekat, pria berwibawa itu menurunkan korannya lalu melempar senyum tipis yang syarat akan rasa hormat, memperlakukanku bukan lagi sebagai sekadar menantu menumpang, melainkan sebagai sosok penyelamat aset keluarga. Duduk, Citra. Sarapanlah yang banyak, hari ini tim keuangan internal perusahaan akan datang ke sini untuk mulai berkoordinasi langsung di bawah arahanmu, ucapnya dengan nada suara yang penuh otoritas namun terdengar sangat ramah. Aku mengangguk sopan lalu menarik kursi untuk duduk, mengambil piring sarapan dengan gerakan yang anggun tanpa sedikit pun menunjukkan keangkuhan yang berlebihan atas kemenangan besarku. Mas Hendra menyusul masuk ke ruang makan beberapa menit kemudian. Langkah kakinya tidak lagi ragu-ragu seperti kemarin, melainkan tampak lebih tegap meskipun tatapan matanya tetap memancarkan rasa bersalah yang mendalam padaku. Dia duduk di sampingku, lalu dengan perlahan menggeser segelas susu hangat ke arahku, sebuah perhatian kecil yang sengaja ia tunjukkan untuk mulai mengikis dinding pembatas yang sempat kubuat di antara kami. Ibu tidak keluar dari kamar lagi hari ini, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang sangat datar dan tenang sembari mengunyah sarapanku perlahan. Mas Hendra melirik ke arah lorong kamar ibunya sebelum menjawab dengan suara rendah, seolah memastikan bahwa suaranya tidak akan memicu ketegangan baru di meja makan pagi ini. Ibu sedang merapikan beberapa barang pribadinya, Citra. Sesuai kesepakatan dengan Papa semalam, Ibu setuju untuk memindahkan seluruh hak pengelolaan domestik rumah ini kepadamu dan memilih fokus menenangkan diri, jawabnya dengan nada pasrah yang ikhlas. Pergeseran kekuasaan ini berjalan begitu mulus tanpa perlu ada pertumpahan darah atau drama teriakan yang memalukan di depan publik seperti yang biasa terjadi di novel-novel picisan. Bu Lastri yang dahulu gemar melayangkan tamparan dan fitnah keji, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya telah terisolasi secara sosial dan finansial di dalam rumahnya sendiri. Seluruh rekening belanja glamornya telah dibekukan secara total oleh Pak Baskoro, menjadikannya wanita paruh baya biasa yang tidak lagi memiliki taring untuk menindas siapapun atas dasar kasta sosial yang diagungkannya. Sekitar pukul 10 pagi, ruang tamu utama rumah besar ini berganti fungsi menjadi ruang rapat darurat yang dihadiri oleh 3 orang perwakilan tim hukum dan audit internal perusahaan keluarga. Aku duduk di kursi tengah dengan dokumen-dokumen penting tersusun rapi di hadapanku, memimpin jalannya verifikasi data penggelapan dana yang dilakukan oleh ibu mertuaku dengan sangat profesional. Mas Hendra duduk di sisi meja, mengamati caraku berbicara dan mengambil keputusan dengan pandangan yang penuh kekaguman, menyadari bahwa wanita berhijab yang dinikahinya ini memiliki kapasitas intelektual yang jauh melampaui dugaannya selama ini. Di tengah-tengah jalannya rapat,
Aku sempat melihat sosok Bu Lastri berjalan perlahan di lorong lantai 2, menatap ke arah ruang tamu dengan pandangan mata yang kosong dan penuh penyesalan. Dia mengenakan daster batik sederhana tanpa balutan kebaya brokat mewah merah marun ataupun perhiasan emas mencolok yang biasa menjadi simbol keangkuhannya di depan para kolega. Ketika tatapan mata kami sempat beradu dari kejauhan, wanita tua itu buru-buru memalingkan wajahnya dan mempercepat langkah kaki, seolah-olah bayanganku saja sudah cukup untuk mengirimkan rasa ngeri yang mendalam ke lubuk hatinya. Semua berkas transaksi ilegal ini sudah berhasil kami amankan dan kami klasifikasikan ke dalam akun penundaan aset Ibu Citra, ujar salah satu auditor senior sambil menyerahkan laporan akhir kepadaku dengan sikap yang sangat takzim. Aku memeriksa lembar demi lembar laporan tersebut dengan teliti, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa digunakan oleh pihak Bu Lastri untuk memutarbalikkan fakta di kemudian hari jika ia berniat melakukan perlawanan balik. Setelah semuanya dipastikan aman, aku menandatangani berkas tersebut dengan goresan pena yang mantap, mengunci takdir kekalahan ibu mertuaku secara hukum internal. Pak Baskoro yang memantau jalannya rapat dari ruang kerja pribadinya melangkah keluar, lalu menepuk pundak Mas Hendra sambil menatapku dengan binar mata yang dipenuhi rasa lega yang teramat sangat. "Hendra, kamu sangat beruntung memiliki istri seperti Citra. Jika bukan karena ketegasan dan kecerdasannya semalam, perusahaan keluarga kita mungkin sudah hancur perlahan akibat keserakahan ibumu sendiri," puji Pak Baskoro dengan suara baritonnya yang mantap, membuat wajah suamiku merona merah bercampur bangga. Aku berdiri dari kursi rapat, merapikan pashmina nude di dadaku dengan keanggunan yang tetap terjaga, lalu melempar senyum formal kepada seluruh tim auditor yang bersiap meninggalkan rumah besar ini. Babak baru di dalam rumah peninggalan priai Yogyakarta ini telah resmi dimulai, di mana aturan kini ditulis oleh menantu yang dahulu ingin mereka injak-injak harga dirinya. Sambil menatap keluar jendela melihat dedaunan yang berguguran di halaman luas, aku tahu bahwa posisiku di dalam keluarga ini sudah tidak akan pernah bisa tergoyahkan lagi oleh badai apapun yang akan datang di masa depan. Seminggu telah berlalu sejak sidang keluarga yang menegangkan itu, dan dinamika di dalam rumah besar Yogyakarta ini benar-benar telah berubah total menjadi lebih damai. Sore ini, rintik hujan ringan membasahi halaman rumput yang luas, menciptakan suasana syahdu yang menenangkan jiwa di balik jendela kaca ruang tengah. Aku sedang duduk di sofa kayu jati sambil menikmati secangkir teh hangat, membiarkan kelembutan hijab pashmina nude yang kukenakan membingkai wajahku dengan ketenangan yang hakiki. Di hadapanku tersaji beberapa berkas evaluasi bulanan rumah tangga yang kini seluruh anggarannya dialokasikan secara transparan, tanpa ada lagi kebocoran dana untuk foya-foya sepihak. Mas Hendra melangkah masuk ke ruang tengah dengan langkah yang jauh lebih tenang, lalu duduk di sofa yang berseberangan denganku setelah seharian mengurus urusan kantor. Dia menatapku dengan pandangan mata yang penuh dengan kehangatan dan rasa syukur, sebuah perubahan sikap yang matang dari seorang suami yang kini telah belajar menghargai istrinya dengan sepantasnya. "Citra, terima kasih ya. Karena ketegasanmu tempo hari, Mas sekarang bisa melihat semuanya dengan lebih jernih dan mulai belajar mandiri memimpin bisnis," ucapnya dengan nada suara yang tulus tanpa ada lagi keraguan yang menyelimuti auranya. Aku membalas ucapannya dengan senyuman manis yang tulus, menyadari bahwa ketegasan yang kutunjukkan semata-mata demi menyelamatkan masa depan pernikahan kami yang hampir retak akibat campur tangan orang ketiga. "Semua ini kulakukan karena aku menghormatimu sebagai suamiku, Mas, dan aku ingin pernikahan kita berjalan di atas landasan kejujuran serta rasa saling menghargai," jawabku dengan artikulasi yang lembut namun tetap syarat akan prinsip yang kuat. Mas Hendra mengangguk mantap, menggenggam jemariku di atas meja dengan erat seolah berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan posisiku sebagai istrinya. Ketika kami sedang berbincang hangat,
Sesosok wanita paruh baya melangkah keluar dari arah koran belakang dengan langkah yang sangat pelan dan ragu-ragu, menghentikan obrolan kami seketika. Dia adalah Bu Lastri, yang kini penampilannya terlihat sangat bersahaja dalam balutan daster batik sederhana, tanpa ada lagi sanggul tinggi atau kilau perhiasan emas yang menempel di tubuhnya. Wajahnya yang tanpa riasan tebal itu tampak menunduk dalam, kehilangan seluruh keangkuhan priai yang dahulu ia gunakan untuk mengintimidasi dan merendahkan martabatku di depan keluarga besar. Dia berjalan mendekati meja tempat kami duduk, kedua tangannya meremas ujung selendang lamanya dengan sangat gelisah, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di dalam dadanya. Aku tetap mempertahankan posisi dudukku dengan anggun dan tenang, menatapnya tanpa ada rasa dendam ataupun tatapan mengejek yang bisa memicu kecanggangan baru di antara kami. Mas Hendra ikut terdiam, memberikan ruang sepenuhnya bagi ibunya untuk menyampaikan apa yang selama beberapa hari ini berkecamuk di dalam pikiran wanita tua tersebut. Citra. Suara Bu Lastri akhirnya terdengar, bergetar lembut memecah keheningan ruang tengah dengan nada yang sangat rendah dan jauh dari kesan melengking seperti biasanya. Ibu datang ke sini ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekasaran dan fitnah keji yang ibu lontarkan kepadamu selama ini, ucapnya dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya yang tampak mulai berkerut dimakan usia. Pengakuan yang keluar dari mulut mantan penguasa tunggal rumah ini terdengar begitu sakral, menandakan runtuhnya dinding kesombongan yang puluhan tahun ia agungkan. Dia melangkah maju satu babak lagi, lalu dengan perlahan berlutut di dekat sofa tempatku duduk, sebuah tindakan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan akan dilakukan oleh seorang wanita seangkuh Bu Lastri. Ibu sangat menyesal atas kejadian di meja makan malam itu. Andai saja kamu tidak menahan tangan ibu semalam, ibu pasti sudah melakukan dosa besar yang menghancurkan keluarga kita. Ratapnya dengan suara yang terisak menahan rasa malu dan penyesalan yang teramat mendalam di hadapan menantunya sendiri. Menatap wanita paruh baya yang kini bersujud di dekat kakiku, hatiku yang keras seperti batu perlahan-lahan mulai melunak, menyadari bahwa hukuman sosial dan finansial yang ia terima sudah lebih dari cukup untuk memberinya pelajaran hidup. Aku perlahan-lahan menundukkan tubuhku, lalu dengan kedua belah tanganku sendiri, aku meraih pundak Bu Lastri dan membantunya berdiri kembali untuk duduk di atas kursi sofa dengan sangat terhormat. Di balik balutan gamis modern yang pas di tubuhku, aku menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menghancurkan musuh sampai mati, melainkan tentang memunculkan kesadaran dan ketulusan di hati mereka. Sudahlah, Bu. Saya sudah memaafkan semua kejadian yang lalu, asalkan ibu berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan kasar semacam itu kepada siapapun di rumah ini, ujarku dengan nada suara yang sangat tenang, damai, dan menyejukkan hati. Bu Lastri mendongak dengan mata yang sembab, menatapku dengan pandangan penuh rasa tidak percaya sekaligus rasa syukur yang sangat luar biasa karena mendapatkan pengampunan dari orang yang paling ia sakiti. Dia menggenggam tanganku dengan kedua tangannya yang gemetar, kali ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyalurkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Mas Hendra yang menyaksikan momen rekonsiliasi itu tampak mengusap sudut matanya yang ikut basah karena terharu melihat kedamaian yang akhirnya tercipta di dalam rumah besarnya setelah sekian lama dilanda badai ketegangan. Pertempuran panjang ini telah berakhir dengan cara yang paling indah, di mana kebenaran berhasil tegak dan keangkuhan telah tunduk di bawah kelembutan yang tegas dari seorang menantu berhijab. Hujan di luar jendela kini mulai mereda, meninggalkan aroma tanah yang segar dan membawa harapan baru bagi lembaran kehidupan keluarga kami yang jauh lebih berkah ke depannya. Waktu berlalu bagai air yang mengalir tenang, membawa perubahan yang semakin mendewasakan seluruh penghuni rumah besar peninggalan priai ini. Beberapa bulan setelah peristiwa makan malam yang mengguncang itu, suasana di dalam rumah kini selalu dipenuhi oleh kehangatan,
tawa tulus, dan rasa saling menghargai yang sesungguhnya. Aku berdiri di dekat jendela besar ruang tengah, menatap halaman luas yang kini dipenuhi oleh tanaman bunga yang dirawat langsung oleh tangan Bu Lastri setiap paginya. Di balik balutan hijab pashmina nude dan gamis modern yang melekat pas di tubuhku, aku mengembuskan napas lega, bersyukur atas keberanian yang kuambil demi menyelamatkan harga diri dan keutuhan keluarga ini. Hubunganku dengan Bu Lastri kini telah bertransformasi menjadi hubungan ibu dan anak yang sangat harmonis, jauh dari bayang-bayang konflik menantu dan mertua yang biasa terjadi. Beliau tidak lagi memandangku dari kasta sosial atau latar belakang materi, melainkan melihatku sebagai pilar utama yang menjaga kehormatan serta stabilitas finansial keluarga besarnya. Sore ini, beliau melangkah masuk ke ruang tengah sambil membawa sepiring kue tradisional khas Yogyakarta yang sengaja ia buat sendiri di dapur untuk menemani waktu santai kami. "Citra, ini kue kesukaanmu, Ibu buatkan khusus dengan gula Jawa pilihan agar rasanya pas," ucapnya dengan senyuman manis yang sangat tulus tanpa kepalsuan. Aku membalas senyumannya dengan penuh rasa hormat, lalu menerima piring tersebut sambil mencium tangan paruh bayanya sebagai bentuk bakti yang kini kuberikan tanpa ada paksaan batin lagi. "Terima kasih banyak, Ibu. Kebetulan sekali saya baru saja menyelesaikan laporan keuangan bulanan untuk proyek hotel kita, dan semua perkembangannya sangat positif," jawabku dengan artikulasi yang lembut namun tetap profesional. Bu Lastri mengangguk dengan binar mata penuh rasa bangga, menyadari betapa beruntungnya keluarga ini memiliki menantu yang tidak hanya cerdas mengelola bisnis, tetapi juga memiliki hati yang luas untuk memaafkan masa lalu. Mas Hendra bergabung bersama kami tak lama kemudian. Penampilannya kini terlihat jauh lebih matang, berwibawa, dan memancarkan aura seorang pemimpin yang mandiri sejak lepas dari dominasi ibunya. Dia duduk di sampingku, melingkarkan tangannya di bahuku dengan penuh kasih sayang, sebuah gestur perlindungan yang kini selalu ia tunjukkan dengan bangga di depan siapapun. "Mas sudah memeriksa perkembangan di lapangan tadi. Papa juga sangat puas melihat bagaimana caramu merestrukturisasi sistem keuangan perusahaan kita, sayang," puji Mas Hendra dengan tatapan mata yang penuh kekaguman yang mendalam. Di balik kelembutan sikapku yang kini kembali seutuhnya, rahasia masa laluku sebagai mantan atlet bela diri taktis dan keahlianku sebagai auditor independen tetap tersimpan rapi sebagai benteng pertahanan terakhirku. Semua dokumen digital manipulasi dana masa lalu kini telah dimusnahkan secara aman, seiring dengan komitmen Bu Lastri yang benar-benar bertobat dan mengembalikan seluruh aset yang pernah disalahgunakannya. Kami memilih untuk menutup lembaran hitam tersebut rapat-rapat dan fokus membangun masa depan keluarga yang jauh lebih berkah, jujur, dan transparan di bawah aturan domestik yang baru. Pak Baskoro, papa mertuaku, melangkah masuk ke ruang tengah dengan langkah tegapnya yang khas, membawa sebuah map besar berwarna emas yang langsung ia letakkan di atas meja marmer di hadapan kami. Beliau menatapku dengan pandangan mata seorang ayah yang penuh dengan rasa takzim dan kepercayaan mutlak atas dedikasi yang telah kutunjukkan selama ini. "Citra, ini adalah surat keputusan resmi dari Dewan Komisaris yang menyatakan penunjukan dirimu sebagai Direktur Keuangan Utama untuk seluruh anak perusahaan keluarga kita di Yogyakarta," ucap beliau dengan suara bariton yang mantap dan syarat akan pengakuan sah. Mas Hendra seketika tersenyum lebar mendengar pengumuman itu, lalu mencium pelipis pashminaku dengan perasaan bangga yang membuncah karena istrinya kini menduduki posisi tertinggi di perusahaan keluarga. Bu Lastri pun ikut menggenggam tanganku dengan erat. Air mata kebahagiaan tampak mengalir di sudut matanya yang kini memancarkan kedamaian batin yang hakiki setelah lepas dari jerat keserakahan masa lalu. Di balik kesederhanaan pakaian gamis modernku yang membungkus siluet tubuh dengan anggun, aku telah membuktikan bahwa martabat seorang wanita berhijab tidak ditentukan oleh seberapa sering ia mengalah, melainkan oleh seberapa tegas ia tegak berdiri membela kebenaran.
Malam harinya, kami sekeluarga mengadakan jamuan makan malam kecil internal untuk merayakan pencapaian baru ini, di meja makan panjang yang sama dengan tempat konfrontasi hebat beberapa bulan yang lalu. Namun, kali ini tidak ada lagi denting sendok yang tegang, tidak ada lagi tatapan sinis penuh fitnah, dan tidak ada lagi tangan kasar yang melayang di udara karena amarah yang membutakan. Ruang makan mewah itu kini dipenuhi oleh kehangatan doa yang dipimpin oleh Mas Hendra, sementara Bu Lastri duduk di sampingku sambil terus mengambilkan lauk pauk terbaik ke dalam piringku dengan penuh perhatian seorang ibu kandung. Pernikahan di kota Gudeg Yogyakarta ini pada akhirnya benar-benar menjadi seindah apa yang pernah kuimpikan dahulu, meskipun aku harus melewati badai neraka terlebih dahulu untuk mencapainya. Pengalaman hidup ini mengajarkanku bahwa kelembutan dan kesabaran seorang istri bukanlah sebuah kelemahan yang bisa diinjak-injak, melainkan sebuah kekuatan rahasia yang jika dipicu pada momen yang tepat, mampu meruntuhkan keangkuhan sebesar apapun. Mantan ibu mertua yang dahulu hampir menampar wajahku di depan keluarga besar, kini telah menjadi sosok pelindung dan sahabat terbaik yang selalu berdiri di garda terdepan untuk membela kehormatanku. Aku berdiri di balkon kamar tidur kami malam itu, menatap langit malam Yogyakarta yang ditaburi bintang-bintang indah dengan perasaan syukur yang teramat mendalam di dalam lubuk hatiku. Mas Hendra melangkah mendekat dari belakang, memeluk pinggangku dengan erat dan menyandarkan dagunya di bahuku, bersama-sama menikmati embusan angin malam yang terasa sangat sejuk dan damai. Kisah konfrontasi di meja makan itu kini telah menjadi sejarah yang menguatkan fondasi cinta kami, sebuah akhir yang indah bagi seorang menantu berhijab yang berhasil memenangkan harga dirinya dengan cara yang paling terhormat dan elegan.